Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192331102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan SPT, pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Yang pertama, pengujian kelengkapan PPN dan PPNBM. Tujuannya adalah memastikan bahwa WP telah melaporkan seluruh objek pajak dalam SPT masa PPN dan PPNBM berupa penyerahan BPKB atau JKP. Teknik pengujiannya terbagi menjadi 7. Yang pertama, pemanfaatan informasi atau eksternal DJP. Yang kedua, penelusuran angka, penelusuran bukti. Yang keempat, pengujian keterkaitan. Yang kelima, evaluasi atau rekonsiliasi. Yang keenam, permintaan keterangan atau bukti. Dan yang ketujuh, konfirmasi. Pengujian kebenaran penghitungan matematis. Baiklah, selanjutnya yang kedua tentang pengujian kredit pajak masukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa PKP hanya mengkreditkan pajak masukan yang memang diperkenankan. Terbagi menjadi 4 teknik pengujiannya, yaitu yang pertama pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP, yang kedua pengujian keabsahan dokumen, yang ketiga penelusuran bukti, yang keempat pengujian kebenaran perhitungan matematis, yang kelima ekualisasi atau rekonsiliasi, dan yang keenam pengujian kebenaran fisik. Selanjutnya, materi ketiga tentang pengujian ketetapan waktu, penerbitan faktur dan kelengkapan isi faktur pajak keluaran. Tujuannya adalah untuk memastikan PKP yang telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Pengujiannya berupa penelusuran bukti, berupa vouching ke faktur pajak keluaran, dokumen kontrak atau jual beli, invoice, syarat penyeratan, dokumen pengiriman barang, dan jurnal pengakuan pendapatan. Selanjutnya yang keempat tentang pengujian objek PPNBM. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pembelian barang yang dilakukan PKP, impor ataupun penyerahan barang yang dilakukan PKP, pabrikan termasuk barang kategori mewah atau tidak. Yaitu teknik pengujiannya terbagi atas 2. Yang pertama, penelusuran bukti berupa vouching, dan yang kedua, pengujian kebenaran fisik. Selanjutnya materi yang kelima tentang pengujian kebenaran penerapan dasar pajak atau disingkat juga dengan DPP. Tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran DPP dalam setiap transaksi yang dilakukan, yaitu berupa teknik pengujian, yaitu melakukan penelusuran bukti berupa vouching. Yang keenam, pengujian kebenaran penerapan tarif, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran tarif yang diperkenakan oleh PKP dalam setiap transaksi yang dilakukan. Teknik pengujiannya terbagi atas 2. Yang pertama, penelusuran bukti berupa vouching, dan yang kedua, konfirmasi. Selanjutnya, materi tentang produk hukum pemeriksaan pajak. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB diterbitkan jika pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar atau pajak terutang kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yaitu terdiri atas 2, yaitu SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, diterbitkan jika ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Selanjutnya yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang keempat, tentang surat ketetapan pajak nihil. Diterbitkan jika setelah melakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit. Dan yang kelima yaitu tentang surat tagihan pajak atau disingkat juga dengan STP yang merupakan surat terbitan DJP untuk keperluan melakukan tagihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.